Reaksi redoks. Reaksi redoks terdiri dari bilangan oksidasi, ketentuan bilangan oksidasi, cara menghitung bilangan oksidasi, reaksi oksidasi, dan reaksi reduksi. Bismillahirrohmanirrohim. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadidun wa manafi'u linnas. Dan kami turunkan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Ayat ini relevan karena besi Fe sering terlibat dalam reaksi redoks, seperti pembentukan karat atau dalam proses industri. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron. Reaksi ini selalu menjadi secara bersamaan karena elektron yang dilepas oleh zat teroksidasi akan diterima oleh zat tereduksi. Oksidasi kehilangan elektron atau bilangan oksidasi meningkat. Reduksi perolehan elektron, bilangan oksidasi menurun. Contoh sederhana pada karat besi, Fe teroksidasi menjadi ion besi Fe3+, sedangkan oksigen dalam udara tereduksi menjadi ion oksida. Bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah angka yang menunjukkan jumlah elektron yang dilepaskan, diterima, atau dibagi oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Bilangan oksidasi menggambarkan tingkat oksidasi atau reduksi suatu unsur. Berikut tabel bilangan oksidasi yang umum, unsur-unsur golongan utama. A. Aturan penentuan bilangan oksidasi. 1. Unsur bebas. Unsur dalam bentuk bebas, tidak berkaitan dengan unsur lain, memiliki bilangan oksidasi. Contoh, O2, H2, N2 menjadi bilangan oksidasi sama dengan O. 2. Ion tunggal. Bilangan oksidasi ion sama dengan muatan ionnya. Contoh, Na menjadi bilangan oksidasi sama dengan +1. Cl menjadi bilangan oksidasi sama dengan -1. 3. Unsur oksigen. O. Dalam senyawa, O umumnya memiliki bilangan oksidasi -2. Dalam peroksida seperti H2O2, O memiliki bilangan oksidasi -1. Contoh, H2O menjadi O sama dengan -2, H2O menjadi O sama dengan -1. 5. Unsur logam akali dan akali tanah. Logam akali golongan 1A selalu memiliki bilangan oksidasi +1. Logam akali tanah golongan 2A selalu memiliki bilangan oksidasi +2. Contoh, NaCl jadi Na sama dengan 1+. 6. Jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa. Jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam senyawa netral adalah 0. Sedangkan ion poliatomik jumlahnya sama dengan muatan ion tersebut. Contoh, H2O menjadi 2 + 1 ditambah -2 sama dengan 0. SO42 menjadi S tambah 4, -2 menjadi -2. Bilangan oksidasi digunakan untuk memahami reaksi kimia, khususnya reaksi redoks. Dengan memahami aturan dan langkah-langkah di atas, kita dapat menentukan bilangan oksidasi setiap atom dalam suatu senyawa atau ion. B. Ketentuan bilangan oksidasi. 1. Unsur bebas. Atom dalam bentuk unsur bebas tidak berkaitan memiliki bilangan oksidasi O. Contoh, H2O2 N2 bilangan oksidasi sama dengan 0. 2. Ion tunggal. Bilangan oksidasi sama dengan muatan ionnya. Contoh, Na+ menjadi +1, Cl- menjadi -1. 3. Hidrogen H. Dalam senyawa, H biasanya +1. Dalam hidrida logam seperti NaH, H adalah -1. 4. Oksigen atau O. Dalam senyawa, O umumnya -2.
Dalam peroksida H2O2, O adalah -1. 5. Golongan 1A dan 2A. Logam alkali, golongan 1A selalu +1. Logam alkali tanah, golongan 2A selalu +2. 6. Senyawa netral. Jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam senyawa netral adalah O. Contoh, H2O menjadi 2 + 1 ditambah -2 sama dengan O. 7. Ion poliatomik. Jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam ion poliatomik sama dengan muatan ion. Contoh, SO4 2- menjadi S ditambah 4 -2 sama dengan -2. 8. Unsur lebih elektronegatif. Dalam senyawa, unsur yang lebih elektronegatif memiliki bilangan oksidasi negatif. Cara menghitung bilangan oksidasi. 1. Kenali jenis senyawa atau ion. Tentukan apakah itu senyawa netral atau ion poliatomik. Senyawa netral, jumlah bilangan oksidasi sama dengan 0. Ion poliatomik, jumlah bilangan oksidasi sama dengan muatan ion. 2. Gunakan aturan prioritas. Ikuti aturan bilangan oksidasi berikut. Unsur bebas seperti O2H2 sama dengan O, ion tunggal sama dengan muatan ion hidrogen H, jadi +1 dalam senyawa biasa, -1 dalam hidrida logam seperti NaH, oksigen O, -2 dalam senyawa biasa, -1 dalam peroksida seperti H2O2, logam alkali golongan 1A sama dengan +1, logam alkali tanah golongan 2A sama dengan +2. 3. Tentukan bilangan oksidasi unsur yang tidak diketahui. Gunakan aturan prioritas untuk unsur yang sudah diketahui. Jumlahkan bilangan oksidasi seluruh atom dalam senyawa atau ion lalu sesuaikan dengan total muatan. Contoh langkah menghitung. 1. Hitung bilangan oksidasi S dalam H2SO4. H sama dengan +1, O sama dengan -2. Persamaan 2H ditambah S ditambah 4, O sama dengan O. 2 + 1 ditambah S plus 4 -2 sama dengan 0. 2 ditambah S dikurang 8 sama dengan 0. S sama dengan +6. D. Reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi kimia di mana suatu zat kehilangan elektron. Dalam proses ini, bilangan oksidasi unsur tersebut akan meningkat. Oksidasi sering dikaitkan dengan penambahan oksigen atau pelepasan hidrogen, meskipun tidak selalu demikian. Ciri-ciri reaksi oksidasi. Kehilangan elektron. Zat teroksidasi melepaskan elektron. Contoh, Fe menjadi Fe2+ ditambah 2E-. Peningkatan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi zat yang teroksidasi bertambah. Contoh, Fe0 menjadi Fe2+. Bilangan oksidasi naik dari 0 ke +2. Penambahan oksigen kadang-kadang. Dalam beberapa reaksi, oksidasi melibatkan penambahan oksigen. Contoh, 2Mg ditambah O2 menjadi 2MgO. Pelepasan hidrogen kadang-kadang. Oksidasi juga dapat melibatkan pelepasan atom hidrogen. Contoh, CH4 menjadi CO2 ditambah H2O. Contoh reaksi oksidasi. 1. Reaksi logam dengan oksigen. 4Fe ditambah 3O2 sama dengan menjadi 2Fe2O3. Fe teroksidasi karena berkaitan dengan oksigen. 2. Reaksi pada baterai atau korosi. Zn menjadi Zn2+ ditambah 2M-. Zn teroksidasi menjadi Zn2+. E. Reaksi reduksi. Reaksi reduksi adalah proses penurunan bilangan oksidasi suatu unsur akibat penangkapan elektron. Dalam reaksi ini, suatu zat menerima elektron sehingga mengalami perubahan sifat kimia. Ciri-ciri reaksi reduksi. 1. Penangkapan elektron
atau gain of electrons. Zat yang mengalami reduksi akan menerima elektron. Contoh Cu2++2E- menjadi Cu. Ion tembaga menerima 2 elektron dan berubah menjadi logam tembaga. 2. Penurunan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi unsur yang mengalami reduksi akan berkurang. Contoh, Fe3+ menjadi Fe2+. Bilangan oksidasi Fe turun dari +3 menjadi +2. 3. Terjadi pada agen pengoksidasi. Zat yang mengalami reduksi bertindak sebagai agen pengoksidasi karena membantu zat lain teroksidasi. Contoh reaksi reduksi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Proses penyepuhan logam. Dalam electroplating, ion logam seperti Ag+ atau Cu2+ direduksi menjadi lapisan logam padat. Contoh Ag++ E- menjadi Ag. 2. Fotosintesis. Karbon dioksida direduksi menjadi glukosa dengan bantuan energi cahaya. 6. CO2+, 6H2O menjadi C6H12O6+6O2. 3. Korosi pada besi. Ion oksigen dalam air mengalami reduksi menjadi ion hidroksida. O2 plus 4E- plus 2H2O menjadi 4OH-. Dictionary istilah asing. 1. Poliatomik adalah keberadaan banyak atom yang membentuk suatu unit baik yang bermuatan ion maupun tidak bermuatan molekul. 2. Penyempuhan adalah proses pelapisan suatu benda dengan lapisan tipis logam lain, biasanya logam mulia seperti emas, perak, atau kromium. 3. Korosi adalah kerusakan atau degradasi material, terutama logam akibat reaksi kimia dengan lingkungannya. Berikut ada soal C2 sampai C4 beserta jawabannya. Terima kasih. See you next time.